Hai, saya duga banyak yang penasaran dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang akan mengubah konstelasi Pilkada 2024 ini. Putusannya nomor 60 garis miring PUU 22 garis miring 2024. Intinya putusan ini mengubah pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, pasal 40 ayat 1 tadinya itu untuk mengajukan pasangan calon ada ambang batas pencalonan, yaitu 20% kursi atau 25% akumulasi suara sah. Oleh putusan ini diubah jadi mengikuti pola prosentase seperti kalau orang mau mengajukan diri sebagai calon independen alias non-partai. Supaya terbayang, misalnya Jakarta itu DPT-nya masuk kategori yang ketiga, yang C, yaitu 6 juta sampai 12 juta. Berarti kalau satu atau beberapa partai itu punya suara totalnya 7,5%, sudah bisa mencalonkan. Nah, kalau untuk calon bupati dan wali kota hitungannya berbeda ya. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mendadak menjadwalkan rapat kerja untuk merevisi Undang-Undang Pilkada pada hari ini. Rapat dilakukan buntut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Rapat kerja akan dilakukan pemerintah dan di DPR diduga untuk menghambat implementasi putusan MK. Soalnya adalah teman-teman hati-hati, dan kemungkinan dalam rapat DPR yang akan dikebut putusan MK itu akan ditafsirkan berbeda karena dianggap tidak jelas. Padahal saya sudah baca putusannya, dan teman-teman kalau mau baca putusannya bisa di-download. Jelasnya luar biasa. Putusan itu tidak bisa ditafsirkan berbeda. Kita kawal bareng-bareng. Jangan sampai ada tafsir yang berbeda untuk sebuah putusan yang progresif seperti ini dan sangat jelas tidak mungkin ditafsirkan berbeda sebenarnya, kecuali kalau memang mereka sangat culas dan benar-benar tidak tahu malu. Kita kawal bareng-bareng ya. Sebagai informasi, pemerintah di DPR menurut rencana akan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Hal itu disinyalir untuk menghambat putusan MK agar tidak langsung berlaku pada Pilkada 2024. Dalam putusan MK dijelaskan, itu merupakan amanat Undang-Undang 1945, hasil amandemen ketiga yang tercantum secara eksplisit pada pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan satu lagi sebenarnya, MK menyatakan ayat 3 dari pasal 40 itu juga inkonstitusional. Tadinya yang bisa mengajukan calon-calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati itu kalau menghitung akumulasi suara sah itu hanya akumulasi suara sah untuk parpol yang memperoleh kursi di DPRD. Nah, ayat 3-nya itu dihapus. Jadinya sekarang akumulasi suara sah itu yang tadi hitungannya ya, misalnya Jakarta 7,5%, itu juga bisa dihitung bersama dengan parpol yang tidak memperoleh kursi. Nah, apa nih maknanya? Fenomena kota kosong yang dikhawatirkan diperkirakan akan lebih banyak lagi, atau kalaupun tidak kota kosong akan ada, bolehlah kita sebut calon boneka begitu ya, entah melalui independen ataupun partai-partai seperti yang juga pernah terjadi misalnya waktu pemilihan wali kota Solo 2020 yang lalu. Dengan dibukanya keran pencalonan, maka warga jadi punya banyak pilihan sehingga kita bisa lebih punya banyak perbandingan tentang rekam jejak setiap calon, dan kedua programnya. Rencana DPR untuk menganulir putusan MK disebut banyak pihak adalah pembangkangan dan pengkhianatan konstitusi. Karena putusan MK menurut Undang-Undang Final and Binding harus dilaksanakan, tidak boleh dianulir oleh DPR dan Presiden sekalipun. Seluruh pihak harus mengambil peran untuk mengkritik upaya tersebut. Meski belakangan pelanggaran terhadap konstitusi sudah biasa dilakukan, MK harus memiliki marwah. Bila putusan MK 60 dan 70 dianulir, masyarakat harus turun gunung. Jika dugaan itu terbukti, maka konstitusi tidak lagi punya marwah untuk dihormati. Hal inilah yang harus dilawan oleh rakyat Indonesia. Partai non-parlemen bisa mengajukan calon sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi. Misalnya kalau konteks ke Jakarta itu 7,5% suara sah. Maka kalau ada koalisi partai membangun koalisinya hingga sampai suara mereka
7,5%, maka mereka berhak mencalonkan sendiri. Tapi kalau serta-merta, karena mereka di luar parlemen, biasanya angkanya tidak terlalu besar. Kalau tidak sampai 7,5% ya pasti tidak bisa. Nah, ini memang perlu disimak putusan ini baik-baik. Saya pikir kita semua sudah membaca dan tidak perlu khawatir. Ini putusan itu sangat jelas, terang benderang bahwa batasan-batasan tertentu. Tadi sudah diukur bahwa kalau suatu daerah provinsi yang penduduknya 2 jutaan, mereka kemudian punya ambang batas 8,5% kalau saya tidak salah. Sementara Jakarta yang penduduknya ada di kisaran 6 juta hingga 12 juta berada di ambang batas 7,5% suara sah. Jadi ambang batasnya suara sah. Sehingga partai-partai non-parlemen yang ikut pemilu legislatif 2024, ini catatannya lagi, ikut pemilu legislatif 2024, yang kalau dikumpulkan suara sahnya secara koalisi, maka dengan sendirinya dia berhak kemudian mengajukan diri, mengajukan calon gubernur, dan berhak kemudian calonnya bertarung di Pilkada 2024.